Halo sahabat mantap, berjumpa kembali di podcast Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Ulum yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Di episode ini kita akan membahas terkait pengkajian bahan baku. Nah, yang saat ini kita sudah dibersamai oleh Kak Sari Indira selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda dari tim standarisasi kosmetik. Halo Kak Sari, apa kabar? Halo Mas Ulum, apa kabar? Baik, Kak. Apa kabar sahabat mantap? Kabar. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas nih Kak terkait dengan pengkajian bahan kosmetik ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sahabat mantap ini bertanya-tanya nih Kak, kenapa sih pengkajian itu harus dilakukan? Padahal kan memang ini suatu proses yang penting ya Kak, sebelum akhirnya bahan itu dapat digunakan seperti itu dalam produk yang beredar nantinya. Mungkin dari Kak Sari nih Kak, bisa tolong jelasin apa sih definisi dari pengkajian bahan baku, terus kemudian kapan sih sebenarnya pengkajian bahan baku itu perlu dilakukan seperti itu? Benar Mas Ulum. Jadi sebenarnya pengkajian bahan baku itu dilakukan untuk memunculkan bahan baku yang nanti digunakan oleh sahabat mantap ke sistem database Motifcost ya sebenarnya. Jadi kan sebenarnya yang kita lakukan itu ada dasar hukumnya gitu sih Mas. Jadi sesuai dengan peraturan BPOM tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Memang untuk bahan-bahan yang dia tidak diatur di lampiran 1 dan juga dia untuk bahan alam Indonesia nih yang akan digunakan sebagai pengawet, pewarna, tabir surya dan kosmetik itu hanya akan berada di Indonesia. Nah itu bisa diajukan pengkajian ke Direktorat Standarisasi OTSKK gitu. Tapi yang bisa mengajukan hanya pemohon notifikasi gitu Mas, nanti yang akan menggunakan bahan baku ini begitu. Jadi tidak bisa diajukan oleh supplier begitu. Karena memang kan nanti yang akan menggunakan di database pemohon notifikasinya ya. Dan mereka kan juga harus memiliki dokumen keamanan ini di dokumen informasi produk gitu. Jadi sebenarnya sebelum menggunakan bahan itu harus tahu dulu keamanan bahannya gitu. Mungkin seperti itu sih Mas. Nah tadi kan sudah cukup jelas nih ya Kak, dijelasin terkait dengan definisinya, terus kemudian kapan sih sebenarnya pengkajian bahan baku itu dilakukan. Nah mungkin bisa tolong dijelasin sedikit nih Kak terkait bagaimana sih alur pengkajian yang akan dilakukan oleh pelaku usaha dan juga dari Direktorat Standarisasi seperti itu. Jadi sebenarnya pertama kali yang harus dipastikan oleh sahabat mantap bahan ini ada di database atau enggak gitu ya. Terus kalau ternyata tidak ada, yang harus dilakukan lagi bahan ini sudah diatur belum di peraturan. Karena kan peraturan juga kita tahu nggak semuanya incinem ya, ada beberapa yang memang dia golongan, jadi dipastikan dulu. Dan yang harus benar-benar diperhatikan jangan sampai bahan yang diajukan itu masuk dalam lampiran bahan dilarang, lampiran 5 begitu. Nah kemudian jadi nanti ketika sudah akan dilakukan pengkajian, teman-teman sahabat mantap bisa melakukan pengisian formulir gitu. Jadi kan sebenarnya pengkajian kita itu diajukannya via online ya. Kita punya sistem namanya sistem informasi permohonan kajian, disebut dengan SIPK. Jadi sahabat mantap bisa ngecek deh di subsite kita ya lebih detailnya. Nah nanti kan di situ sahabat mantap juga harus melakukan update formulir, kemudian juga harus mengupload dokumen keamanan gitu, mutu, dan juga dokumen lain yang intinya bisa mendukung keamanan bahan yang diajukan gitu kan Mas. Terus kemudian juga nanti kalau di formulirnya itu kan ada isian terkait judul pengkajian ya, mohon di formulir maupun di sistem ketika melakukan pengisian judul pengkajian diisinya bahan yang akan diajukan apa gitu. Jadi bukan umum mengajukan permohonan pengkajian bahan kosmetik gitu. Jadi kami yang ada di sini jadi bingung nih bahannya apa yang mau diajukan. Akhirnya kami kan harus mencari-cari sendiri dari dokumen atau formulir yang diajukan. Jadi mohon masih harus rapat-rapat buka dokumennya itu ya. Kalau ini kan kelihatan nih kita bisa ngecek di awal udah pernah dilakukan pengkajian belum sih gitu. Terus datanya memang beneran nggak ada di database nggak sih gitu. Jadi kan lebih gampang bagi kami untuk mengecek ya.
Kemudian di formulir itu juga nanti harus dicantumkan juga konsentrasi bahannya yang akan digunakan gitu. Jadi dan juga cara penggunaannya nanti. Jadi apakah akan digunakan secara bilas atau non bilas gitu. Kemudian juga harus ada referensinya ya. Jadi kan di situ memang sudah dipandu gitu ya, masih formulir itu dipandu apa aja dokumen yang dibutuhkan. Nah, nanti bisa ditulis di situ ringkasannya dan juga resumenya. Kemudian yang paling penting tolong juga dilakukan pengisian di penilaian mandirinya gitu. Sebenarnya kenapa sih penilaian mandiri ini kita minta dari pelaku usaha, supaya pelaku usaha juga tahu bahwa dari penilaian mandiri saya itu ternyata dokumen saya nggak lengkap gitu misalkan ya. Ternyata saya masih butuh ABC gitu. Kita butuh data ini lagi yang mendukung keamanan gitu. Jadi ketika disubmit ke kami itu Bapak Ibu udah tahu nih sebenarnya udah di dokumen kita bahan-bahannya sudah menunjukkan keamanannya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh pengen pelaku usaha itu juga berpartisipasi gitu ya Kak terkait dengan pengkajian ini. Nggak terus tiba-tiba dikasihkan ke kita semua kayak gitu. Iya, kan betul. Karena kan yang menggunakan bahan nantinya juga pelaku usaha seperti itu. Sebenarnya kan lebih tahu juga Bapak Ibu sahabat mantap gitu ya. Terus kemudian ada timeline-nya nggak nih Mbak? Terkait pengajiannya berapa lama atau bagaimana kayak gitu? Ya, nah kita memang ada timeline. Jadi kita ada 2 jalur ya, jalur reguler sama jalur cepat. Jadi untuk jalur reguler itu 85 hari kerja, tapi setelah dokumen dinyatakan lengkap. Mohon digarisbawahi. Setelah dokumen dinyatakan lengkap gitu. Dan kemudian untuk jalur cepat itu adalah 10 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Kalau kalau teman-teman sahabat mantap bertanya apa itu 10 hari kerja yang kayak apa gitu, bisa dilihat ya di pedoman pengkajian kita atau di standar pelayanan direktorat. Situ ada apa aja. Kemudian juga mohon diperhatikan, kita kan ada sistem permintaan tambahan data gitu ya Mas Ulum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sahabat mantap submit dokumen dan ternyata nggak lengkap, kan pasti akan kita minta tambahan data. Nah di situ kami juga menetapkan waktunya kapan harus diserahkan. Kenapa sih begitu? Supaya tidak terlalu lama gitu aja prosesnya berjalan gitu. Jadi mohon dokumen tambahan datanya itu udah disubmit sebelum tanggal yang kita sampaikan gitu. Nah, misalkan disubmit setelah tanggal yang sudah disampaikan ya kami mohon maaf pasti akan kita tolak permohonannya gitu, karena kan sudah melewati batas yang sudah kita tetapkan gitu. Sebenarnya semua proses itu secara garis besar sudah ada di standar pelayanan ya. Oh iya, dan ini Mas, pengkajian kita itu sistemnya clock on clock off ya. Jadi 85 hari kerja. Kalau misalkan ketika saat pengkajian nih kan, kalau pengkajian kami lebih detail ya melihat. Kalau verifikasi kan kita yang lihat oke dokumennya ada tidak gitu. Tapi kalau kami sudah melakukan pengkajian kan kami akan lebih detail. Nah itu ada kemungkinan kita minta tambahan data. Apalagi kalau misalkan kan kita juga butuh masukan dari ahli biasanya ya. Nah itu kadang ahli juga kalau melihat dokumen yang diserahkan dan ternyata memang butuh informasi lain, ya mau tidak mau pasti kita akan mengeluarkan surat tambahan data gitu. Dan juga ketika kita mengeluarkan surat tambahan data ya pasti akan kita clock off ya sistemnya gitu. Jadi tidak kita hitung timeline sampai akhirnya dikasihkan lagi baru nanti clock on lagi ya, dan pengkajian bisa mulai jalan lagi. Benar. Jadi jangan dihitung dari masuknya gitu. Tolong juga dilihat kalau misalnya ada tambahan data kapan masukinnya begitu. Tapi emang 85 hari banget nih Mbak. Kan 85 angka berarti hampir 4 bulan ya. Lama banget tuh Mbak. Kenapa tuh kok lama banget sih Mbak? Sebenarnya itu hanya untuk antisipasi aja ya. Kalau misalnya kita harus butuh tim ahli gitu, kemudian kalau antriannya banyak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari yang selama ini ada, justru sebagian besar kurang dari 85 HK. Mungkin sekitar 60-an lah gitu. Sebenarnya nggak perlu khawatir deh sepanjang dokumennya lengkap. Pokoknya mempermudah kami, kemudian dokumennya lengkap pasti tidak sampai 85 hari kerja. Jadi selama dokumennya lengkap pasti nanti pengkajiannya bakal cepet ya Mbak. Akan lebih cepat gitu.
Terus kemudian tadi kan sempat disinggung nih terkait dengan data dukung ya Mbak. Mungkin Mbak Sari bisa tolong jelasin lebih detail kayak gitu ya. Data dukung apa aja sih yang perlu kita submit seperti itu sebagai pelaku usaha. Jadi kan seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk bahan kosmetik itu kan pengkajian kita ada 2 nih kan ya Mas Ulum ya. Ada yang tumbuhan dan non tumbuhan. Kalau tumbuhan, sahabat mata bisa melihat di pedoman pedoman penilaian bahan baku tumbuhan untuk kosmetik. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, kemudian dokumennya juga udah ada pohon decision tree-nya gitu. Jadi contohnya kayak apakah bahan yang digunakan sudah digunakan secara tradisional gitu. Kalau memang ada buktinya, contohnya dari jurnal atau dari dokumen-dokumen lama gitu ya, atau misalkan government sekitar, pemerintah sekitar gitu mengeluarkan surat memang ini dipakai sebagai bedak badan oleh suku ini gitu misalkan, itu pasti akan lebih mempercepat ya, sepanjang penggunaan tradisionalnya itu sesuai sama penggunaan kosmetik. Jangan sampai punya dokumennya oral tapi secara tradisional oral tapi dinilai untuk keamanan penggunaan kosmetik kan itu jelas berbeda ya alurnya. Itu kalau untuk tumbuhan. Nah kemudian kalau untuk non tumbuhan, data dukungnya sebenarnya seperti dokumen toksisitas pada umumnya ya, karena kita kan sediaan topikal nih kosmetik rata-rata, walaupun ada juga yang dipakai di membran mukosa mulut gitu atau daerah kewanitaan. Nah, itu harus ada uji iritasi kulit, kemudian harus ada uji iritasi membran mukosa dan juga ada uji sensitisasi kulit seperti itu. Terus untuk pengujiannya tadi kan sempat bilang nggak gitu ya, ada uji iritasi, terus uji sensitisasi. Apakah itu dari pelaku usaha itu harus melakukan sendiri atau bisa menggunakan referensi ilmiah kayak gitu, mungkin dari publikasi jurnal atau dan lain sebagainya gitu kan? Mungkin bisa dijelasin. Benar, sebenarnya tidak harus dilakukan uji sendiri ya. Jadi kalau memang sahabat mantap menemukan dokumen jurnal yang bisa mendukung keamanan bahannya, itu bisa digunakan, tapi pastikan kembali bahwa memang cara pembuatannya sama. Kalau dia ekstraknya misalkan cara pembuatannya sama, kemudian sumbernya sama, itu bisa digunakan dokumen itu. Dan juga pastikan lagi dokumen jurnalnya itu metodenya memang metode yang jelas ya. Ini misalkan kan banyak penelitian juga pakai penelitian OECD kayak gitu. Jadi metodenya jelas. Kemudian juga jurnalnya jurnal publikasi yang sahabat mantap pilih juga tolong yang kredibel gitu. Yang kredibel, benar Mas. Jadi jangan asal jurnal begitu, dan juga pastikan juga bukan jurnal predator ya. Nanti jurnal predator apa? Tolong cari tahu sendiri. Seperti itu sebenarnya bisa pakai yang lain, atau misalkan ada penilaian dari komite ilmiah gitu ya di negara lain, misalkan seperti Eropa gitu, SSCS, atau dari Amerika yang CIR, atau misalkan ECA gitu. Dan juga kalau misalkan bahan bapak ibu parfum atau misalkan non parfum juga sepanjang udah dievaluasi oleh RIFM dan memang ada data iritasi sensitasinya juga bisa dipakai ya. Begitu sih Mas. Dan yang penting intinya yang tadi bahwa nama bahannya sama, kondisi penggunaannya juga harus sama gitu, cara pembuatannya juga harus sama dengan jurnal yang dipakai. Karena kalau beda kan nggak bisa merepresentasikan seperti itu ya dengan apa yang kita kaji seperti itu ya Mbak. Iya benar, dan juga kalau dari ilmiah itu ada beberapa yang sebenarnya nanti mereka bilang safe, tapi ternyata safe-nya belum pernah digunakan di negara itu gitu kan, agak aneh ya. Jadi mohon dokumen ilmiah dari komite ilmiah juga dibaca gitu, bahwa memang dokumen Bapak Ibu ya memang ada bahan atau ujinya gitu yang representatif terhadap keamanan Bapak Ibu pakai. Nah kan tadi sudah disebut nih ya Mbak, ada uji iritasi, uji sensitisasi. Mungkin kan itu masih secara umum ya Mbak. Ada nggak sih case-case tertentu yang membutuhkan kita itu untuk mengsubmit data yang lebih spesifik mungkin? Karena kan kita tahu kalau
bahan kosmetik itu sudah berkembang cukup pesat ya, dan pengkajiannya perlu harus ini ya lebih mendalam lagi kayak gitu. Iya. Ada nggak sih Kak? Memang kosmetik itu perkembangannya ini banget ya teknologinya ya Mas Ulum ya. Kayak seperti sekarang ini lagi banyak-banyaknya penggunaan bahan nano gitu. Kalau misalkan bahan nano itu sudah ada di peraturan, ya tidak perlu kita kaji lagi gitu Bapak Ibu. Tapi kalau bahan nano itu tidak ada di peraturan, tentu perlu dilakukan pengkajian. Tapi yang pertama kali harus dilakukan adalah memastikan bahwa definisi nanomaterial yang ada di peraturan itu memang melingkupi bahan yang diajukan oleh sahabat mantap gitu ya. Karena kan tidak semua bahan yang ukuran nano itu disebut nanomaterial. Nanti bisa dilihat di peraturan terkait persyaratan teknis bahan kosmetik itu. Nanomaterial itu apa sih gitu. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, kalau memang sudah benar masuk definisi dari nanomaterial, tentu harus punya ukuran partikelnya ya. Data ukuran partikel terlepas dari segala uji toksisitas yang ada tadi, itu juga harus perlu ada ukuran partikel supaya kita juga tahu nih, kami evaluatornya juga tahu sebenarnya bahan yang dipakai berapa ukurannya. Kemudian juga distribusi ukuran partikelnya, dan yang paling penting adalah uji penetrasinya gitu. Karena kan kita tahu ya kosmetik hanya bisa sampai bagian epidermis begitu. Kalau nano kan karena ukurannya kecil dan kemungkinan bisa masuk lebih dalam iya, yang dikhawatirkan kalau sudah sampai masuk sistemik ya. Iya. Gitu. Mungkin kalau dari BPOM sendiri, terutama di Direktorat Standarisasi nih Kak, ada nggak sih panduan yang disediakan supaya nanti pelaku usaha atau orang-orang yang mau mengajukan pengkajian ini itu lebih mudah memahaminya? Kalau untuk saat ini sih memang untuk yang pedoman detailnya hanya untuk penilaian keamanan bahan baku tumbuhan ya. Kita tidak memiliki pedoman untuk yang bahan baku non tumbuhan karena memang sebenarnya penilaian toxicity-nya ya general seperti penilaian toxicity umum bahan-bahan pada umumnya gitu. Cuman bedanya kalau kosmetik kan penggunaan lebih banyak topikal, itu berarti harus ada uji toxicity topikalnya begitu. Kalau sebagai gambaran misalkan kalau teman-teman sahabat mantap mau mempelajari detailnya atau contohnya gitu ya, sebenarnya bisa melihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh komite ilmiah di negara lain. Tidak menjadi acuan kita, cuman hanya saja kalau mau mempelajari sebagai bisa, referensi lain benar bisa sebagai referensi gitu. Jadi ada judulnya safety assessment ingredient atau safety assessment nano ingredient yang dikeluarkan oleh CCS. Bisa jadi gambaran sih seperti apa. Mungkin sepertinya sudah cukup lengkap ya Kak yang kita bahas, mulai dari definisi pengkajian, kemudian alurnya, dan data-data dukung yang perlu disubmit seperti itu ya. Ya semoga Mas Ulum ya. Diharapkan terus nanti dokumen yang diajukan semua sudah lengkap gitu ya. Teman-teman sahabat mantap juga udah paham gitu tentang pengkajian bahan kosmetik. Ya, jadi kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung melakukan konsultasi kembali di Direktorat Standarisasi. Kita punya layanan konsultasi lewat WA, kemudian di subsite juga ada. Terus kemudian kita juga punya layanan konsultasi secara langsung di loket di Gedung Athena di BPOM. Dan ada juga, sepertinya itu aja ya Kak. Iya. Mungkin terima kasih banyak ya untuk Kak Sari yang sudah bersama kita di sini dan sudah memberikan informasi yang cukup lengkap, yang sangat lengkap bahkan ya. Dan semoga ya teman-teman bermanfaat ya podcast kita ini. Sahabat mantap bisa memahami seperti itu. Iya, makasih Mas Ulum. Ya, sekian episode kali ini ya Mbak. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Saya Ulum undur diri. Sampai jumpa di episode podcast oksidasi selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa.